Halo, jumpa lagi dengan Ilmi di sini. Dalam beberapa menit ke depan, seperti biasa, saya akan menemani kalian menyajikan dan memberikan informasi-informasi terkini di Rating News, berita remeh tapi penting hanya di Pirata Mancis. Seperti biasa juga, kalau kalian ingin terus terupdate dengan informasi-informasi terkini, saya ingatkan untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga terus terupdate dengan berita-berita, informasi-informasi terkini. Oke, langsung saja kita ke segmen yang pertama, berita lokal. Dikutip langsung dari CNN Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia akan memanggil 27 perusahaan farmasi terkait kandungan parasetamol di perairan Teluk Jakarta. Nah, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Ibu Rosa Vivian Ratnawati, menuturkan bahwa KLHK akan menanyakan pengelolaan limbah dari parasetamol yang sudah kadaluarsa. Dalam menyelidiki kasus pencemaran di Laut Jakarta, KLHK bakal membentuk tim khusus, tidak hanya menyelidiki tetapi juga merumuskan kebijakan baru untuk mengatur limbah parasetamol yang termasuk emerging pollutant. Nah, teman-teman, kita positive thinking aja kali. Barangkali ikan-ikan yang ada di perairan Teluk Jakarta mungkin sedang sakit karena banyaknya pencemaran yang ada di mana-mana. Oke, kita lanjut ke berita lokal yang kedua. Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan materai elektronik atau e-materai. Perum Peruri menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mendistribusikan materai elektronik ini. Dikutip langsung dari situs resmi Kementerian Keuangan, untuk bentuk materai elektronik dibekali teknologi digital signature X509 SHA512 dan 3 fitur keamanan tambahan lainnya. Nah, materai elektronik tersedia melalui portal e-materai yang menghubungkan individu dapat memesan langsung dan mempermudah perusahaan dalam melakukan pembelian maupun pembubuhan secara langsung, dan tentunya materai elektronik ini katanya dijamin mudah dan aman. Luar biasa sekali ya teman-teman. Gimana nih pendapat kalian tentang kebijakan ini? Apakah kebijakan ini sudah cukup wajar menjadi urgensi saat ini? Komen di bawah. Beberapa hari terakhir telah viral nama anak yang terdiri dari 19 kata. Nah, saat ditelusuri ternyata anak yang memiliki nama terdiri dari 19 kata ini sempat viral pada tahun 2019 silam. Lahir pada 6 Januari 2019, anak bersangkutan merupakan putra dari pasangan Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah. Anak ini diberi nama Rangga Madipa Sutra Jiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkhanat Akbar Sahara Pitarik Ziyad Saifuddin Kutus Kosala Sura Talenta. Nah, mengutip pemberitaan langsung dari Kompas.com, 1 Februari 2019, Arif dan Suci ternyata memang sepakat memberikan nama panjang itu kepada anaknya. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan untuk memberikan nama yang panjang. Akan tetapi ia menyebutkan ada satu kendala yang akan dialami oleh sang pemilik nama jika namanya terlalu panjang. Bagi mereka yang memiliki nama dengan karakter melebihi kotak yang tersedia, maka namanya tidak bisa tercantum secara utuh. Nah, opsinya, kata Zudan, agar nama yang bersangkutan tetap dapat tercantum dan cukup untuk dimuat, maka penulisannya harus disingkat. Gimana nih komentar teman-teman tentang nama yang panjang ini? Apakah harus ada kebijakan tertentu untuk pengaturan nama? Apakah tidak perlu? Komen di bawah. Info untuk Cryptomania. Harga Bitcoin pertanggal 8 Oktober 2021 saat ini menyentuh di angka 777.083.000 per kepingnya. Nah, kenaikannya ini cukup besar dibanding 2 minggu yang lalu.
Nah, sementara harga Ethereum menyentuh angka 51.768.000 per keping. Jadi selamat nih buat para kriptomania, harga sedang cantik-cantiknya, jual atau tahan, selamat menentukan. Itu dia berita-berita lokal yang telah kami sampaikan. Kita lanjut ke segmen berikutnya, berita internasional. Pengguna di seluruh dunia melaporkan tidak dapat mengakses Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, dikutip langsung dari Blipping Computer, hal ini terjadi karena masalah pada DNS atau Domain Name Systemnya. Nah, tidak diketahui apakah WhatsApp, Instagram, dan Facebook down karena ada maintenance internal, masalah dengan server pada ketiga platform tersebut, ataukah layanan mereka sedang diserang. Nah, hingga berita ini naik, ada lebih dari 1,23 juta cuitan yang menyinggung soal masalah WhatsApp dan lebih dari 86.000 cuitan yang menautkan tagar Instagram down. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kasus ini terjadi lagi, jangan resah, langsung buka YouTube aja, langsung buka Pirata Mancis. Dan buat kalian yang belum dukung, subscribe channel ini, saya ingatkan kembali untuk subscribe, tombol di samping saya, dan juga dukung video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Museum Seni Modern di kota Aalborg, Denmark memberi seniman Jens Hanning uang sekitar 70.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Tetapi 2 hari sebelum pameran dibuka, Jens Hanning ternyata menyerahkan 2 kanvas kosong kepada museum untuk diikutsertakan dalam pameran. Dia mengatakan itulah karya seninya. Sang seniman memberi karyanya itu dengan judul Take the Money and Run atau ambil uangnya dan lari. Jens Hanning memang dikenal sebagai seniman yang provokatif. Karya-karyanya sering merupakan ungkapan protes terhadap kondisi sehari-hari. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa dikatakan sebagai karya seni atau bagaimana? Komen di bawah. Berita selanjutnya datang dari Korea Selatan. Presiden Korsel Moon Jae-in telah mempertimbangkan kemungkinan pelarangan konsumsi daging anjing di negara tersebut. Ini kali pertamanya Presiden, seorang pecinta anjing yang dikenal, telah mengangkat prospek larangan total. Nah, Gubernur Provinsi Gyeonggi Lee Jae-myung yang dianggap sebagai kandidat kuat telah menyebutkannya dalam kampanyenya, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa perlu ada undang-undang dan kebijakan baru berdasarkan konsensus sosial. Nah, tentu saja ini merupakan berita yang sangat baik untuk kalian pecinta anjing, dan tentunya dengan adanya larangan ini, dengan adanya kebijakan ini, kalian pecinta anjing pasti akan menjadi pendukung paling terdepan. Itu dia berita-berita dari kancah internasional. Kita lanjut ke segmen berikutnya, berita olahraga. Atlet gantole asal Sumatera Barat Haidir Anas mengalami kecelakaan pada saat bertanding aero towing nomor lintas alam di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua 2021. Direktur pertandingan Ing Aldamanda Alubis mengungkapkan bahwa pesawat sudah airborne, namun sayap pesawat tidak stabil. Dia mengatakan karena posisi ketinggian yang masih terlalu rendah, membuat Haidir melakukan pendaratan darurat di rumah warga. Kita doakan semoga Haidir Anas cepat pulih dan bisa lagi bertanding di kegiatan olahraga selanjutnya. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez memenangkan balapan MotoGP Amerika Serikat 2021 pada 4 Oktober 2021 dengan sangat menderita. Seperti yang diketahui, pada musim 2020 Marquez mengalami kecelakaan di sirkuit Jerez, Spanyol, dan lengan kanannya patah. Hal itu kemudian berefek panjang yang membuatnya sempat absen selama 1 musim
dan sampai saat ini masih kerap terganggu dengan cederanya. Pertama-tama kita ucapkan selamat untuk Marquez karena telah memenangkan balapan MotoGP pada 4 Oktober kemarin. Semoga di next balapan bisa tampil dengan performa dan menang lagi. Turnamen e-sport untuk game Dota 2 The International diadakan tanpa penonton karena terdapat 3 anggota dari salah satu tim yang positif COVID-19. Tim tersebut bernama Tim Aster yang berasal dari China. Akibat peristiwa tersebut, pihak penyelenggara yaitu Valve akan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan untuk pembelian tiket. The International Dota 2 tahun ini akan diadakan di kota Bucharest, Rumania. Sangat disayangkan ya teman-teman, padahal turnamen The International ini merupakan salah satu turnamen yang sangat besar di dunia pergaman seluruh dunia. Itu dia berita-berita olahraga yang merupakan berita penutup pada Rating News kali ini. Semoga berita-berita yang tersampaikan dapat selalu bermanfaat. Banyak yang bisa dipetik, banyak yang bisa dijadikan pelajaran. Kritik dan saran boleh banget. Pirata Mancis selalu welcome. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga dengan klik tombol subscribe yang ada di samping saya. Dan jangan lupa selalu bagikan video-video dari Pirata Mancis ke teman-teman kalian, kerabat, sepupu, nenek, kakek, biar warga Indonesia selalu up to date dengan informasi-informasi terkini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ilmi pamit undur diri. Sampai ketemu di Rating News, berita remeh tapi penting selanjutnya. Goodbye.